Ari seorang dosen di universitas. Dia memberi tugas mahasiswanya yang paling bandel, Miko, untuk menyusun esai dalam sepekan. 7 hari kemudian, Miko meminta Ari untuk menunda tenggat waktu 3 hari. Ari setuju dan 3 hari kemudian Ari menanyakan esai itu. Tapi sekarang Miko minta ditunda 5 hari lagi. Ari baik hati banget, jadi kali ini dia juga setuju. 5 hari setelahnya, Miko nunjukin lilin menyala ke Ari seraya bilang, "Pak, tolong tunda tenggat waktunya sampai sumbu lilin ini habis terbakar ya." Ari tertawa dan setuju. Miko juga tertawa sebab sekarang dia nggak perlu mengumpulkan esai itu. Kenapa? Miko meniup lilinnya, katanya sampai sumbu lilin ini habis terbakar, bukan sampai apinya padam. Jadi sekarang Miko bisa menyimpan lilin itu selamanya tanpa dinyalakan dan gak perlu mengumpulkan esainya. Ari membawa 3 kotak cupcake ke dapur kampus. Dia meninggalkan ketiga kotak itu di meja untuk perayaan ulang tahunnya dengan teman-teman kerjanya sehabis kuliah. Ukuran ketiga kotak lain-lain, tapi masing-masing berisi 3 cupcake. Sementara itu Miko masuk ke dapur, dia membuka 1 kotak dan makan 3 cupcake. Setelah kuliah, Ari melihat tiap kotak di dapur masih berisi 3 cupcake. Kok bisa? Miko makan cupcake dari kotak terbesar, lalu kotak yang lebih kecil dia masukkan ke kotak yang kosong. Jadi ketika Ari membuka 2 kotak yang tersisa, masing-masing masih berisi 3 cupcake. Sehabis kuliah, Miko mengajak Winda kencan. Karena bokek, mereka memutuskan naik bus, lalu pulangnya jalan kaki. Kecepatan bus 14 km per jam dan jalan kaki 4,8 km per jam. Berapa jarak maksimal yang bisa ditempuh dengan bus jika mereka harus pulang dalam 8 jam? Miko dan Winda bisa bergerak dengan bus 3 kali lebih cepat dibanding jalan kaki. Karena itu, mereka butuh 3/4 waktu mereka dengan jalan kaki dan cuma 1/4-nya dengan naik bus. Jadi biar pas 8 jam, mereka harus naik bus 2 jam, menempuh jarak 28 km, lalu jalan kaki pulang selama 6 jam. Miko dan Winda menyusuri jalan dan melihat satu hal yang bikin curiga banget. Matanya ada 3 dan semua dalam satu garis lurus. Jika mata merahnya terbuka, semua diam. Bisa kamu tebak apa yang mereka lihat? Lampu lalu lintas. Miko pulang ke asrama mahasiswa dan ternyata semua persediaan makanannya hilang. Dia menanyai ketiga orang ini, siapa yang mengambil makanan Miko? Cowok yang di sebelah kanan, di kumisnya ada remah-remah. Kemudian Miko pergi ke perpustakaan untuk mempelajari arsip surat kabar. Seharusnya koran ini terdiri dari 60 halaman, tapi halaman 24 dan 41 hilang. Bisa kamu tebak halaman lain mana yang juga hilang? Halaman 19, 20, 23, 37, 38, dan halaman 42 juga hilang. Miko menemukan catatan di dalam koran itu, ada labirin rahasia di perpustakaan yang menuju harta karun. Catatan itu menunjukkan peta ini, kamu bisa bantu Miko mencari jalan yang benar. Ini jalan yang benar. Miko pun menyusuri labirin dan melihat rak buku ini. Salah satu raknya palsu. Bisa kamu temukan yang mana? Rak ini yang palsu. Buku-buku di rak-rak lain tertutup debu dan sarang laba-laba. Sedangkan buku-buku ini bersih dan sarang laba-laba di sekitarnya robek. Miko menemukan kamar rahasia di balik rak palsu. Dia masuk ke kamar itu dan mendapati brankas besar dengan catatan aneh. Brankas itu terkunci dan Miko harus memasukkan password 9 angka untuk membukanya. Kamu bisa bantu dia memecahkan kodenya?
Password yang benar adalah Moonlight dan ini alasannya. Coba deh, lihat petunjuk pertama. Yang harus dilakukan Miko cuma memakai huruf dengan nomor yang sesuai di tiap kata. Huruf pertama di dalam maze adalah M, huruf ketiga dalam kata looks adalah O, huruf kedua dalam kata roses juga O, dan seterusnya. Miko pun membuka brankas dan ada 3 batu permata identik serta catatan. Tiba-tiba pintu kamar rahasia terbanting menutup dan dinding mulai menyusut. Miko membaca catatan itu, cuma 1 dari ketiga berlian ini yang asli. Cari dan taruh di dalam kunci, waktumu cuma 15 detik. Semoga sukses. Kamu bisa bantu Miko mencari berlian palsu? Miko harus meletakkan ketiga batuan itu ke dalam air di atas meja ini. Jika asli, berliannya akan tenggelam ke dasar gelas berkat kepadatannya yang tinggi. Dan jika palsu, ia akan terapung di permukaan. Miko berhasil dan membuka pintu ke koridor rahasia. Dia menyusuri koridor dan melihat 4 pintu serta patung indah di tengah ruangan. Patung itu bernyanyi, kami muncul di malam hari tanpa dipanggil, kami lenyap di pagi hari tanpa dicuri. Siapa kami? Bisa kamu tebak pintu mana yang harus dimasuki Miko? Lagu itu adalah petunjuk bagi Miko. Patung itu bernyanyi tentang bintang-bintang, karena itu Miko harus memilih pintu yang dihiasi gambar bintang. Miko masuk ke ruang berikutnya dan bertemu Ratu. Ratu bilang, halo orang asing, aku ada tugas untuk kamu. Kalau berhasil, kamu akan kukasih hadiah kekayaan dan ketenaran. Tapi jika gagal, kamu akan tinggal di sini selamanya sebagai tawananku. Aku ingin merenovasi istana hingga ke-5 kastelku terhubung melalui 5 tembok lurus dan tiap tembok harus menghubungkan 4 kastel. Minimal salah satu kastel ini harus terlindungi oleh banyak tembok. Ratu menunjukkan gambar ini dan bilang, arsitek kerajaanku gagal memberi solusi sesuai harapanku. Tapi dia menyarankan ini, kamu ada ide yang lebih baik? Miko harus menawarkan solusi ini agar Ratu senang. Sekarang 2 kastel terlindung oleh sejumlah tembok. Ratu menepati janjinya dan bikin Miko kaya raya. Dia juga mengadakan pesta sebagai penghormatan. Sayangnya nggak semua pegawai kerajaan senang melihat ratu mereka punya orang kesayangan baru. Lihat ketiga orang ini. Kamu tahu yang mana pembenci Miko? Meskipun bangsawan yang kelihatan ramah ini memberi Miko sekantong koin emas, ada ular tuh di dalam hadiahnya. Miko mengamati kebun kerajaan, dia melihat 3 pohon lemon. Tiap pohon sama-sama berbuah 10, tukang kebun datang dan memetik 4 jeruk dari tiap pohon. Bisa kamu hitung jumlah buah yang tersisa di pohon lemon? 30 buah. Jeruk gak tumbuh di pohon lemon lah. Ratu bercerita kisah luar biasa ke Miko. Aku suka balap naga. Aku berkendara pada minggu untuk nonton balapan di desa di luar kerajaanku. 5 hari kemudian, hari Senin, aku pulang. Bisa kamu jelasin gak nih? Mengingat Ratu gak punya mesin waktu? Minggu adalah nama naganya. Miko suka banget kerajaan itu, tapi sudah waktunya pulang. Ratu memberi 3.000 batu permata sebesar semangka. Miko menyewa truk untuk mengangkut permata itu pulang. Lokasi Miko sekarang 1.609 km dari rumah. Sayangnya truk cuma bisa mengangkut 1.000 permata sekali jalan. Selain itu juga ada pos pemeriksaan tiap 1,6 km sampai ke rumah. Tiap pos minta bayaran 1 permata ke semua sopir ketika menuju kota Miko. Tapi jalan bebas bea jika perjalanan menuju ke arah kerajaan. Kamu bisa mencari cara nggak agar Miko bisa membawa pulang jumlah permata sebanyak mungkin ke kota Miko?
Miko harus menempuh 3 perjalanan dengan muatan 1000 permata tiap kilometer sampai kilometer ke-536. Setelah itu, permata tersisa 2001 dan masih menempuh 1073 kilometer lagi. Di titik ini, dia harus menempuh 2 perjalanan dengan 1000 permata sejauh 804,6 kilometer. Dengan begini, permata tersisa 1000 buah. Setelah bergerak 268,7 kilometer yang tersisa, Miko masih punya 833 permata. Dan dia masih tetap kaya dan hebat.